Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun dalam masa pandemi seperti ini, semoga tidak menyurutkan teman-teman untuk terus belajar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana. Saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Dinda Zahra, Dinda Margareta, dan juga Yohana Elizabeth. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kami tergabung di dalam kelompok 2 mata kuliah bimbingan dan konseling belajar. Dan kami akan memberikan ilmu pada teman-teman melalui video-video yang kami buat. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Nah, pada video pertama ini kita akan membahas yaitu paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Sebelum itu, kita tuh harus tahu dulu apa itu pendidikan dan apa itu pembelajaran. Nah, pendidikan sendiri bisa kita lihat sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sana dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar, dengan si pendidik ini memberikan bantuan kepada si peserta didik sehingga si peserta didik ini memperoleh ilmu pengetahuan, pembentukan sikap, dan kepercayaan. Nah, jadi intinya pembelajaran ini adalah proses bantuan dari pendidik ke peserta didik agar membuat si peserta didik ini menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah mengetahui 2 definisi tadi, kita barulah bisa masuk ke dalam pembahasannya, yaitu paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Nah, dalam paradigma baru pendidikan ini, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tapi juga membentuk karakter dan sikap mental profesional yang pastinya berorientasi pada global mindset. Nah, fokus pembelajarannya adalah pada mempelajari cara belajar atau learn how to learn, dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajaran. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mindset. Fokus pembelajarannya ialah pada mempelajari cara belajar, learning how to learn, dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajaran. Sedangkan pendekatan strategi dan metode pembelajarannya ialah mengacu pada konsep konstruktivisme yang mendorong dan menghargai usaha belajar siswa dengan proses inquiry dan discovery learning. Dengan pembelajaran konstruktivisme memungkinkan terjadinya pembelajaran dan berbasis masalah. Siswa harus terlibat langsung dengan masalah dan tertantang untuk belajar menyelesaikan berbagai masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Perkenalkan, saya Yohana Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan apa sih esensi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi belajar merupakan berusahanya seseorang untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan belajar di setiap aktivitas kehidupannya. Belajar dapat diartikan sebagai proses yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang menyebabkan perubahan perilaku pada seseorang. Perubahan perilaku itulah yang menjadi inti dari belajar, atau biasa disebut sebagai hasil belajar. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini,
Dalam belajar, yang penting adanya input yang berupa stimulus dan output yang berupa dari respon. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perubahan perilaku hasil belajar. Surya menyampaikan bahwa terdapat 8 ciri-ciri dari belajar. Yang pertama, perubahan yang didasari dan disengaja atau intensional. Ciri tersebut menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang disadari atau disengaja oleh individu tersebut. Dia juga menyadari hasil dari perubahan itu dan memahami bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan atau keterampilan dari hasil ia belajar. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Perubahan yang berkesinambungan memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi pada individu merupakan perubahan lanjutan dari keterampilan, pengetahuan yang telah dia miliki sebelumnya. Contohnya, seorang anak belajar mengeja huruf, maka hasil dia belajar tadi akan berguna untuk ia kelak belajar membaca, belajar berpidato, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Artinya, hasil dari perubahan tersebut dapat berguna dan bermanfaat untuk kepentingan masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Belajar adalah terjadinya perubahan pada diri individu. Perubahan tersebut harus bersifat positif atau ke arah kebaikan. Jika sebaliknya, maka itu bukan belajar. Yang kelima, perubahan bersifat aktif. Hal ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada individu akibat belajar diperoleh dari kegiatan aktif individu tersebut untuk mendapatkan hasil dari perubahan tersebut. Yang keenam adalah perubahan yang bersifat permanen. Hasil belajar merupakan hasil yang permanen. Jadi, orang yang dikatakan belajar jika dia memperoleh perubahan tingkah laku yang sifatnya permanen atau bertahan lama. Misalnya, seorang mahasiswa yang belajar tentang komputer, kemudian dia bisa mengoperasikan komputer. Kemampuan tersebut selanjutnya akan bertahan untuk waktu yang lama. Yang ketujuh, perubahan yang terjadi berarah atau bertujuan. Misalnya itu, seseorang yang belajar ilmu kedokteran. Ia punya tujuan agar bisa membantu orang lain atau orang sakit. Yang kedelapan, perubahan perilaku secara keseluruhan. Maksudnya adalah bahwa hasil dari belajar mempengaruhi perubahan secara keseluruhan individu. Tidak hanya pengetahuannya yang berubah, tetapi juga keterampilan dan sikapnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah video pada materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan teman-teman untuk men-share sebanyak-banyaknya kepada semua orang agar video ini dapat bermanfaat pula bagi semua orang. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk menjawabnya. Baiklah teman-teman, kita akhiri materi pada video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa belajar hari ini.